Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini Ahad kami menemani Anda dalam program kajian spesial di awal bulan Desember. Ada tema yang akan kita bahas di kesempatan kajian di sore hari ini, yakni tentang tema seputar radikal, di mana kata ini sering kita dengar dan sering kita jumpai. Tidak sedikit seseorang dinisbatkan atau diberikan julukan itu radikal. Sebenarnya radikal itu apa dan bagaimana pembahasan tentang radikal itu dijelaskan dari sisi syariah. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa LC Hafizullah Ta'ala. Dan tema di kesempatan sore ini yang kita angkat yakni tentang waspada paham radikal di sekitar kita. Dan seperti biasa kami juga mengundang Anda bagi pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan untuk bisa bertanya di nomor di bawah ini, dan bagi yang ingin bertanya melalui line pesan singkat juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Sekali lagi karena pembahasan kita seputar tentang pemahaman-pemahaman radikal, kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan materi kita di kesempatan sore hari ini. Baik, alhamdulillah saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustaz Syarul Fatwa yang telah hadir di studio Ahsan TV. Kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, tema hari ini sangat berbeda dengan tema-tema sebelumnya, Ustaz. Baik, insyaallah kami persilakan mungkin Ustaz untuk memberikan pemaparan di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku para pemirsa dimanapun Anda berada, kalimat radikal sekarang ini sudah menjadi sebuah kalimat yang menakutkan. Bahkan tidak jarang kalimat ini disematkan, dinisbahkan kepada kaum muslimin yang dipandang terlalu berlebihan dalam menjalankan ketaatan pada agama mereka. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap kalimat radikal atau pemahaman radikal? Kalau kita lihat definisi radikal dalam bahasa kita, radikal itu adalah sebuah tindakan yang memaksakan keyakinan dan pemahamannya yang menyelisih orang lain. Kemudian diiringi dengan satu kegiatan yang bersifat kekerasan, yang bersifat teror, dan seterusnya. Ini kalimat radikal yang kita pahami dewasa ini. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, manusia dalam memahami permasalahan radikalisme
mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Dalam memahami masalah radikalisme, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang meremehkan agama mereka. Mereka tidak menjalankan kewajiban beragama dengan baik dengan alasan takut radikal. Sampai-sampai di antara mereka tidak menjalankan syariat Islam ini karena khawatir nanti dicap radikal. Kalau saya pakai jilbab panjang, ya, wanita pakai jilbab panjang, kemudian takut dicap radikal, maka akhirnya memilih memakai jilbab pendek seperti keumuman manusia. Alasannya apa? Takut dibilang radikal. Takut dibilang memiliki pemahaman yang fanatik, pemahaman yang keras. Sebagian yang lain karena meremehkan masalah ini, ya, sehingga sampai meninggalkan syariat Islam. Di antaranya adalah saya tidak ingin terlalu kelihatan sholat berjamaah di masjid, takut dicap apa? Radikal. Ini kelompok orang-orang yang meremehkan perkara agama mereka karena khawatir terkena paham radikal. Sehingga mereka memiliki sebuah statement, pernyataan, beragamalah seperti umumnya manusia beragama. Jangan menyelisihi kebiasaan manusia pada umumnya. Walaupun kebiasaan manusia itu salah dari sisi timbangan agama, ya sudah beragama biasa-biasa saja. Jangan apa? Jangan terlalu fanatik, khawatir nanti Anda ditangkap oleh petugas keamanan karena dibilang apa? Radikal. Ini kelompok pertama yang mereka meremehkan syariat agama karena khawatir dicap sebagai radikal. Kelompok kedua adalah kelompok yang mereka berlebihan dalam beragama sampai melanggar batas-batas aturan beragama. Kebanyakan kelompok kedua ini adalah kelompok orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, akan tetapi karena sikap berlebihannya sehingga menerjang aturan-aturan beragama. Kelompok kedua ini sampai-sampai melakukan tindakan-tindakan teror, membuat pernyataan-pernyataan yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, ya. Kemudian dengan sikap-sikapnya yang keras, sikap-sikapnya yang menentang secara frontal terhadap pemimpin. Ya, ini kelompok yang berlebihan dalam memahami agama mereka. Mereka umumnya hanya semangat, tapi tidak diiringi dengan ilmu. Ya, dan gerakan mereka sangat kelihatan ketika frontal melawan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kelompok ketiga adalah kelompok pertengahan dalam masalah ini. Mereka tidak meremehkan syariat agama. Mereka tetap memakai jilbab lebar. Mereka tetap memelihara jenggot. Mereka tetap mengangkat celana mereka di atas mata kaki. Mereka tetap sholat berjamaah sesuai dengan perintah dari Nabi SAW, dan mereka tidak takut dicap sebagai radikal. Tapi di sisi lain mereka bijaksana, ya, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di masyarakat. Mereka tidak memvonis pemimpinnya dengan vonis kafir. Ini kelompok ketiga, kelompok tengah-tengah. Mereka tetap berpegang teguh dengan agama dan tidak takut kalau dibilang radikal, karena memang mereka berjalan mengikuti aturan agama. Ya, mereka hidupnya bermasyarakat, berbaur, tapi mereka bisa menempatkan posisi bagaimana permasalahan apa yang harus disikapi dengan tegas, permasalahan apa yang harus disikapi dengan bijaksana. Tentunya tidak kita ragukan, kelompok ketiga inilah adalah kelompok yang tengah-tengah. Mereka tetap baca Quran. Mereka tetap bawa Quran di kantong, walaupun ada isu-isu yang bawa Quran di kantong ciri-ciri radikal, di kantong baju. Mereka nggak takut itu, karena baca Quran nggak ada hubungannya dengan radikal. Mereka pula tidak takut untuk baca buku-buku agama yang berhubungan dengan ilmu, bukan buku agama yang berhubungan dengan pemahaman yang keliru seperti jihad dan lain-lain. Tidak, mereka baca buku agama. Mereka taruh di lemari-lemari mereka. Mereka tidak khawatir kalau buku agama ini nanti dijadikan alat bukti untuk menunjukkan kita radikal. Tidak, karena mereka beragamanya sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh Islam. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, inilah kelompok pembagian manusia dalam permasalahan radikalisme. Ada yang meremehkan syariat agama karena takut dituduh radikal. Ada yang berlebihan, yang mereka memaksakan kehendak terhadap pemahamannya, sampai sikap berlebihan ini membawa pengkafiran kepada pemimpin kaum muslimin atau bahkan seluruh kaum muslimin. Kelompok ketiga adalah manusia yang taat beragama. Mereka berpegang teguh dengan syariat Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, dan mereka bisa bersikap tengah-tengah di antara orang-orang yang menyelisihi mereka. Tentu kelompok ketiga inilah yang bijaksana dalam masalah radikalisme. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, dalam membahas radikalisme ada dua muqaddimah yang harus kita pahami. Muqaddimah pembukaan yang pertama adalah Islam itu agama kasih sayang. Islam agama rahmat. Rahmat secara bahasa artinya kasih sayang atau suatu yang lembut, bukan suatu yang keras. Kalimat rahmat adalah salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Dalam Al-Quran kita dapati kalimat Rahman disebutkan sebanyak 57 kali. Kemudian kalimat Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Kedua nama ini diambil dari kata rahmat yang artinya lembut dan kasih sayang. Kalau nama Allah Rahman disebutkan dalam sekian tempat, Rahim dalam sekian tempat dalam Al-Quran, yang kedua nama ini maknanya, akarnya, sumbernya adalah dari kata kasih sayang, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Islam bukan agama kekerasan, Islam bukan agama teror, Islam bukan keyakinan yang radikal yang harus dipaksakan bagi setiap orang. Tidak. Dengan demikian kaum muslimin, karena agama kita agama rahmat, agama kasih sayang, tentunya penganut agama Islam harus memiliki keyakinan ini. Keyakinan untuk memberikan dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Di antara contohnya Rasulullah SAW ketika diutus di permukaan bumi ini, beliau diberikan sifat di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini tujuan diutus Rasul, yaitu menegakkan kasih sayang, menebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Ya. Jadi kalau agama Islam nama Allah adalah kasih sayang, kemudian Nabi Muhammad tidak diutus kecuali untuk menebar kasih sayang, dan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menyayangi manusia. Di antaranya Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna man fil ardi yarhamkumur rahman yarhamuhumur rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman, disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di permukaan bumi, niscaya kalian akan disayang oleh zat yang berada di langit. Semua ini menunjukkan dan mengajarkan pada kita kaum muslimin bahwa Islam bukan agama kekerasan. Islam bukan agama teror. Islam bukan mengajarkan satu keyakinan untuk bertindak radikal, bertindak keras, bertindak tidak toleransi kepada orang-orang yang menyelisih. Tidak. Justru Islam mengajarkan kita menebarkan kasih sayang sehingga lemah lembut, bersikap bijak, bersikap sayang kepada kaum muslimin adalah sesuatu yang dituntut dalam agama ini. Kemudian muqaddimah yang kedua, setelah kita memahami bahwa Islam adalah agama kasih sayang, muqaddimah yang kedua adalah makar, bujukan, rayuan setan yang dihembuskan kepada manusia lewat dua pintu utama. Bujukan, rayuan setan dalam menyesatkan manusia
ya, dihembuskan lewat dua pintu utama. Pintu pertama adalah melalui pintu maksiat, pintu dosa. Pintu ini biasa dibuka oleh setan bagi orang-orang yang tidak taat beragama. Yang agamanya kurang, dikasih yang enak-enak, yang syahwat-syahwat. Bujukan rayuannya itu lewat pintu apa? Maksiat. Maka kalau kita lihat, orang-orang yang banyak melakukan dosa itu orang-orang yang agamanya kurang. Yang mereka uangnya banyak, melimpah, tapi pemahaman agamanya minim. Sehingga dibukalah pintu kemaksiatan bagi mereka. Di antara mereka akhirnya tercebur mengkonsumsi narkoba. Di antara mereka tercebur pintu maksiat dengan main wanita. Di antara mereka tercebur dengan pintu maksiat korupsi, ya, mengambil uang rakyat dan seterusnya. Ini bagi kelompok manusia yang agamanya minim, maka diberikan bujukan rayuannya lewat pintu maksiat oleh setan. Setan itu sangat lihai dalam menyesatkan kita. Setan itu ingin menggoda manusia, lihat-lihat dulu keadaannya. Ini orang taat beragama tidak? Kalau tidak taat beragama, kasih pintu maksiat. Sehingga banyak orang terjatuh dalam dosa. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi dalam hadisnya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Sementara neraka dihiasi dengan hal-hal yang disenangi. Ya. Maka lewat pintu ini manusia banyak tersesat, terjatuh dalam dosa maksiat karena minimnya agama. Ini pintu pertama, rayuan bujukan setan kepada manusia untuk tersesat. Pintu kedua, setan membuka pintu kedua bagi yang taat. Nah, kalau tadi pintu maksiat itu bagi manusia yang kurang taat agamanya, dikasih syubhat, dikasih rayuan berupa maksiat. Setan tidak melupakan pintu yang kedua, yaitu bagi orang-orang yang memiliki ketaatan dalam agama. Maka dibukakan pintu kedua berupa syubhat. Apa syubhat? Kerancuan. Kalau pertama syahwat, yang kedua kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam keyakinan. Allahu Akbar. Jika manusia ini taat beragama, ahli ibadah, maka setan menghiasinya bukan dengan maksiat. Gak mempan kalau dikasih maksiat. Apa itu? Ya, imannya kuat ini dia. Kelompok kedua ini imannya kuat, agamanya bagus, dikasih dosa, dikasih perempuan, tidak nafsu dia cukup dengan istrinya. Akhirnya setan cari pintu kedua. Apa pintu keduanya? Syubhat. Kerancuan dalam keyakinan, kerancuan dalam berpikir. Di antara syubhatnya adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Allahu Akbar. Maka jangan heran kalau orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib itu ahli ibadah. Jidatnya itu hitam-hitam. Ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan apa? Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan merasa salat kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang memberontak Khawarij ini yaqra'unal Qur'an. Mereka baca Qur'an. Akan tetapi apa? Tidak sampai kerongkongannya. Berarti ini orang taat ini. Orang agama. Yang memiliki agama yang baik, iman yang baik. Maka setan pun pintar. Nggak dikasih maksiat. Ditawarinnya bukan maksiat. Ditawarin oleh setan bujukannya apa? Syubhat. Kerancuan berpikir. Kerancuan keyakinan. Sehingga dari sikap-sikap inilah muncul yang namanya gulu berlebihan dalam agama. Muncul sikap radikal, muncul sikap teroris, ya. Karena iman mereka bagus, tapi pemikiran mereka yang menyimpang karena bujukan rayuan setan. Padahal jelas-jelas pintu ini sangat berbahaya. Pintu kedua ini bahkan sangat berbahaya dibandingkan pintu pertama. Kenapa? Kalau pintu pertama itu kan syahwat. Orang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu umumnya tahu itu perbuatan dosa. Dia merasa bersalah. Ya, kalau orang berbuat dosa, dia merasa salah. Saya berzina, saya mencuri,
saya apalagi ya main wanita dan seterusnya, dia akan merasa bersalah. Maka kalau orang sudah merasa salah, taubatnya cepat. Taubatnya apa? Gampang, karena dirinya sudah merasa salah. Iya, saya salah main wanita, saya berprofesi sebagai wanita malam. Ya, dia akan merasa bersalah, taubatnya gampang. Akan tetapi pintu kedua ini sangat berbahaya karena sudah berhubungannya dengan keyakinan, syubhat. Syubhat itu sukar, sulit dihilangkan kalau sudah bercokol di kepala, sudah menghujam hati. Ya, dia punya keyakinan teror, punya keyakinan radikal, punya keyakinan bersikap berlebihan dalam agama. Ini akan sulit karena tidak merasa salah. Dia merasa itulah agama. Saya ngebom, ini agama, pintu surga saya, maka sangat sulit diminta taubat. Kenapa sangat sulit diminta taubat? Karena dia akan merasa ini kebenaran, saya ngebom itu benar. Ya, karena keyakinannya. Ini pintu yang sangat berbahaya sekali yang diberikan oleh setan dalam membujuk manusia untuk keluar dari agamanya. Di antaranya pintu kedua dengan apa? Syubhat. Dari syubhat inilah muncul sikap-sikap radikalisme, di antaranya sikap berlebihan dalam agama. Padahal Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum." Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Iyyakum wal guluwa fid din." Waspadalah kalian dari sikap gulu dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-guluwu fid din. Sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena sikap berlebihan di dalam agama. Ini kaum muslimin, dua muqaddimah yang perlu kami sampaikan dalam pembahasan radikalisme ini, bahwa yang pertama, Islam adalah agama rahmat, bukan agama kekerasan, bukan agama yang bersikap teror, bukan pula agama yang memaksakan kehendak dan seterusnya. Yang kedua, waspadalah dari jerat-jerat setan melalui dua pintunya. Pintu pertama, pintu syahwat, ini sasarannya bagi yang imannya lemah, kasih dosa. Pintu kedua, pintu syubhat, kerancuan dalam berpikir dan keyakinan, diberikan kepada orang-orang yang imannya kuat, agamanya bagus, tapi dibujuk oleh setan sehingga muncullah keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi pokok-pokok akidah agama Islam, sehingga pintu kedua ini sangat berbahaya dibandingkan pintu pertama. Kalau pintu pertama, orang berdosa merasa bersalah akan mudah diminta taubat. Pintu kedua, ketika dia merasa ini kebenaran, ini jalan surga, jalan pintas saya supaya masuk surga, ya jadi penganten. Jadi penganten yang bisa meledak ya. Mantap kan kalau penganten bisa meledak. Umumnya penganten kan tidak bisa apa-apa ya, bahagia. Ini penganten bisa meledak. Ini dia kalau yakinnya kayak begitu jalan surga, maka ini sangat berbahaya. Makanya setan membuka pintu kedua ini syubhat untuk orang yang imannya kuat. Dia nggak dikasih maksiat, tidak dikasih dosa, tapi ditawarinnya apa? Syubhat, sehingga muncullah sikap-sikap berlebihan dalam agama, sikap radikal, teror, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas muqaddimah yang tadi telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi dua nomor layanan kami di nomor 021 891061135. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS nomor 0811 900 7913. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Sebelum kami terima telepon, kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz, dari hamba Allah di Cikarang. Ustadz, bagaimana sikap seorang muslim tatkala ada statement dari seseorang, baik itu tokoh-tokoh terkenal yang mengatakan bahwa di antara ciri-ciri orang radikal itu memiliki fisik bercelana di atas mata kaki dan berjenggot panjang. Apa sikap kita selaku seorang muslim ketika mendengar hal itu? Apakah cukup bersabar atau ada
tindakan-tindakan lain. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana sudah kami singgung di awal tadi, bahwa manusia dalam memahami pemahaman radikal itu terbagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya adalah ada yang menghembuskan pendapat-pendapat yang seolah-olah menyudutkan orang-orang yang taat beragama, yang mereka memiliki pemahaman yang lurus. Di antaranya mereka menyebutkan ciri-ciri tadi. Kalau radikal itu ciri pakaiannya, celananya di atas mata kaki, jidatnya hitam, selalu bawa Quran di kantong saku bajunya. Ini adalah statement yang tidak tepat dan tidak benar. Karena radikal itu kan berhubungan dengan pemahaman yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Dari pemahaman inilah akan muncul tindakan. Nah, sekarang lihat saja, buktikan. Kalau kita dibilang negara hukum, buktikan orang yang celananya cingkrang kemudian berbuat radikal mana? Statistiknya mana? Dari sekian orang yang celana cingkrang yang berbuat radikal berapa orang? Kalau ada 1-2 itu disebut oknum. Ketangkep, kebetulan casingnya celana di atas mata kaki. Kebetulan istrinya memakai cadar. Ini oknum, bukan dipukul rata bahwa semua orang yang celananya cingkrang pemahamannya radikal. Tentunya tidak adil perbuatan semacam itu. Karena negara kita tentunya negara hukum yang mengedepankan asas tidak bersalah, mengedepankan bukti dan seterusnya. Karena itulah kaum muslimin dimuliakan Allah, jangan takut untuk mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Nabi berupa pakaian laki-laki di atas mata kaki. Kalau kita pemahaman kita lurus, tidak ada tindakan-tindakan radikal yang muncul dari kita hanya ingin taat beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Anda tidak perlu takut karena Allah akan menolong orang-orang yang taat kepadanya. Kita menjalankan sunnah Nabi itu tujuannya mencontoh Nabi, bukan ingin berbuat radikal. Kalau begitu nanti akan hancur agama ini jika tuduhan radikal hanya sekedar dari penampilan dan seterusnya, sehingga tidak bisa dibuktikan. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Sudah ada penelpon pertama yang masuk, kami persilahkan. Halo. Halo Pak. Iya, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini Taufik di Serang. Pak Taufik di Serang. Serang Banten atau Serang Cibarusah? Ya, Serang Banten. Oh, Pak. Serang Banten. Baik, silakan Pak Taufik. Ya, mau bertanya nih Pak. Kalau misalnya kita mempunyai istri yang terpapar pemikiran khilafah seperti HTI, sudah dinasihati dengan dalil, tapi tetap saja tidak bisa berubah begitu. Lalu apakah harus diceraikan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, cukup Pak Taufik. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ustaz bisa menyimak? Silakan Ustaz. Saudara kami di Serang Banten, alhamdulillah bergabung di sore hari ini. Beliau bertanya, apabila ada seorang istri yang terpapar pemikiran khilafah, pemikiran yang menyimpang, apakah baiknya diceraikan atau bagaimana? Karena sudah dinasehati, sudah dikasih tahu, tapi tetap demikian. Yang pertama, kita lihat kondisi suaminya. Suaminya kuat tidak dalam menasehati istri ini. Kalau ternyata istrinya tetap kekeh, bahkan suaminya kalah dalil dari istrinya. Kalau suaminya kalah dalil dari istrinya dan si suami ingin menjaga agamanya tetap lurus, ingin menjaga pemahamannya tetap lurus, maka lebih baik berpisah dengan istri tersebut. Karena jangan sampai kita ingin mempertahankan rumah tangga dengan mengorbankan akidah. Kita ingin rumah tangga kita bertahan dengan istri, tapi kita yang kalah. Suami kalah, karena kalah dalil sama istrinya. Istrinya lebih jago pemahaman khilafahnya. Maka jangan sampai kita ingin mempertahankan rumah tangga, tapi mengorbankan akidah agama kita. Sehingga kita jadi ikut-ikutan dengan pemahaman istri. Ini bahaya. Lebih baik kita berpisah demi menyelamatkan agama kita. Karena bagaimanapun musibah dalam agama itu lebih berat daripada musibah yang diterima oleh badan.
Karena itu Nabi selalu berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Karena kalau agama sudah kena musibah, pemikiran menyimpang, pemikiran radikal, itu sangat berat. Makanya Nabi berlindung, ya Allah jangan Kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau sakit badan bisa dicari obat, banyak. Ya, kena musibah kebakaran bisa diganti uangnya, rumahnya, cari lagi. Tapi kalau sudah akidah rusak, bahkan kita terpapar pemikiran-pemikiran menyimpang, ini akan sangat sulit diperbaiki. Maka jika Anda tidak kuat mengalahkan hujjah dalil dari istri, lebih baik berpisah daripada kita ikut pemahaman istri. Ya, itu pernah terjadi. Seorang ulama memiliki seorang istri yang dia pemahamannya khawarij, tapi istrinya cantik jelita. Kemudian si ulama ini bilang, saya akan menikahinya dan saya akan menasehati dari pemahamannya. Ketika sudah menikah, ternyata ya begitu kenyataannya. Istrinya lebih jago daripada si ulama ini. Akhirnya si ulama pun jadi apa? Jadi ikut-ikutan khawarij, pemahaman menyimpang. Ya, jadikanlah kisah ini sebagai pelajaran bagi kita. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Taufik tadi di Serang, Banten. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Umu? Pak Tony dari Jember. Pak Tony dari Jember, ya silakan. Apa pelajaran dan kesimpulan yang dapat diambil dari kitab Taisirul Khodlak, Ustaz? Pertanyaannya? Apa pelajaran dan kesimpulan yang dapat diambil dari kitab Taisirul Khodlak, Ustaz? Taisirul Khodlak. Ya, baik. Cukup itu saja pertanyaannya? Iya. Baik. Baik, terima kasih. Kita alihkan, Ustaz. berikutnya ya. Berikutnya, baik. Mohon maaf ya, karena kita sampaikan lagi kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin, karena pembahasan kita di kesempatan sore hari ini seputar tentang radikal yang ada di sekitar kita. Jadi kami harapkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami harapkan pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, ada telepon berikutnya, kami persilakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Riau ini Pak Ustaz. Dengan hamba Allah di Riau. Silakan Pak, pertanyaannya. Mau bertanya tentang bacaan sholat. Apa boleh itu membaca surat At-Talaq ayat 2 dipotong yang berbunyi wa may yattaqilla ja'alahu makhraja dan seterusnya itu Pak Ustaz. Memotong ayat di tengah gitu ya, kurang lebih. Iya, dipotong. Baik. Ini Saja Pak Ustaz. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah SWT ya, ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan tema kita di sore hari ini, memotong bacaan ayat Quran di tengah. Ketahuilah kaum muslimin demikian Allah SWT, ketika kita baca Al-Quran di dalam sholat, maka ketika akan memotong ayat itu harus memperhatikan makna sebelum dan setelah. Jangan sampai kita menggantung makna ayat Quran di tengah-tengah begitu saja. Contohnya misalkan wa may yattaqillah Allahu akbar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Itu depannya apa, belakangnya apa? Ini namanya menggantung, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita membaca menggantung makna ayat Quran dalam bacaan sholat, karena akan merusak makna dari ayat Quran itu sendiri. Karena itu bagi para imam, ketika Anda ingin membaca ayat setelah Al-Fatihah, ya bacalah misalkan dari awal supaya makna ayatnya terus menyambung. Akan tapi kalau kita milih dari pertengahan, pilihlah dari awal ayat sehingga tidak ada kata-kata yang tergantung maknanya yang membuat orang mendengar jadi pemahamannya salah ya. Jadi harus Anda memotong ayat itu sesuai dengan makna yang benar. Jangan sampai salah dari sisi makna baik sebelumnya maupun setelahnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah tadi di Riau. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kami harapkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami harapkan pertanyaannya disesuaikan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Baik, sudah telepon yang masuk kembali, terputus.
Baik, terputus. Kita bacakan, berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Yang pertama yang berikutnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya untuk meluruskan kembali orang tua yang sudah masuk ke paham-pahaman yang menyimpang, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, faktor penyebab dari banyaknya pemahaman menyimpang, pemahaman radikal, yang pertama, faktor paling besar adalah kejahilan terhadap agama ini. Kejahilan tentang agama termasuk faktor utama penyimpangan pemahaman radikal. Dan sejarah telah membuktikan kejahilan membuat sebagian orang keluar dari Ali, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, memberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Atas dasar kejahilan ini, akhirnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas mendatangi mereka, orang-orang yang memberontak ini. Sekitar ada 5.000 orang. Diajak dialog oleh sahabat Ibnu Abbas. Kita ketahui sahabat Ibnu Abbas adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi menjadi orang yang paham dalam agama dan paham dalam tafsir. Diajak debat. Berikan alasan-alasan kalian kenapa keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kenapa berontak. Mereka menyebutkan 3 alasan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah memakai hukum selain hukum Allah. Ya, memakai hukum selain hukum Allah. Padahal dalam Quran disebutkan, ala ketahuilah innal hukmu ilallah, bahwa hukum itu hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu ketika perang, dia tidak menawan tawanan perang dan tidak mengambil ghanimah. Bukankah kita kalau perang itu berhak mengambil ghanimah dan mengambil tawanan perang? Yaitu syubhat-syubhatnya orang-orang Khawarij. Kemudian sahabat Ibnu Abbas membantah satu persatu. Adapun ucapan kalian Ali berhukum dengan hukum selain Allah, bukankah di dalam Al-Quran juga Allah membolehkan kita mengambil hakim selain Allah? Contohnya ketika terjadi perselisihan suami istri, apa kata Allah? Faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau percekcokan rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan, kirimlah utusan dari keluarga istri, dari keluarga laki-laki. Diskusi untuk mencari solusi permasalahan. Ini berarti kan menyerahkan hukum kepada manusia. Itu diperintahkan oleh Allah. Dan Ali pun demikian. Menugaskan orang lain untuk menyelesaikan masalah, bukan berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Buktinya Allah dalam Al-Quran menyebutkan ketika percekcokan rumah tangga tidak bisa didamaikan, boleh kirim utusan. Keluarga istri siapa? Keluarga suami siapa? Ya, ini dalamnya ilmu Ibnu Abbas. Dalam memahami apa? Tafsir. Adapun pendapat kalian yang kedua bahwa Ali berperang, ya, kemudian tidak menawan, tidak mengambil ghanimah. Siapa yang dihadapi Ali saat itu dalam perang Siffin? Tidak ada lain Ibunda Aisyah, istri Rasul. Apakah kalian menghalalkan menjadikan Aisyah sebagai tawanan? Allahu Akbar. Orang Khawarij diam, dia nggak bisa jawab. Apakah kalian menghalalkan istri Rasul untuk jadi tawanan? Kemudian statusnya sama seperti budak yang boleh dikumpuli. Kalau kalian menghalalkan, maka kalian telah keluar dari agama kalian. Ucapan saya benar atau tidak? Dijawab oleh orang-orang Khawarij, pemberontak ini benar. Ini berarti jahil. Mereka jahil. Ya, sehingga dari perdebatan ini antara Ibnu Abbas dengan pemberontak, dari 5.000, 2.000 tobat. Kembali pada khalifah. Kembali pada pemahaman yang benar. Yang 3.000 bahasa kita ngeyel, sudah kalah debat, sudah tahu kebenaran, tapi kekeh, tetap bertahan dengan pemahamannya. Ini kejahilan dalam masalah agama membuat orang akan terpapar pemikiran menyimpang dan seterusnya. Lantas solusinya gimana kalau seperti itu? Solusinya tidak ada lain adalah belajar ilmu agama yang benar. Belajar ilmu agama yang benar, ya, menuntut ilmu syar'i, menimbanya dari ulama yang robbani,
bukan ulama-ulama yang hanya mengedepankan semangat tapi tanpa ilmu. Cari ulama yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang paling selamat dalam memerangi pemahaman radikal teroris. Tidak ada satupun akidah yang paling sering membahas, membantah pemahaman radikal dan pemahaman teroris kecuali akidah Ahlus Sunnah. Lihat akidah-akidah yang lain. Akidah Syiah, akidah Sufi. Ketika muncul teroris di mana-mana, mana ulamanya? Gak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul. Akidah Sufia, akidah Syiah yang berkembang, Thariqat dan lain-lain, gak ada yang muncul ulamanya dalam membahas, membantah para orang-orang yang punya pemikiran radikal. Tapi akidah Ahlus Sunnah muncul ketika pemahaman ini muncul. Pemahaman radikal muncul, ulamanya bangkit, membantah. Dan masih ingat, segar dalam ingatan kami, terjadi pengeboman di Riyadh, ya, dan saat itu kami masih belajar. Kerajaan Saudi dengan tegas memerintahkan seluruh para khotib Jumat, seluruh para pengisi kajian membahas tentang bahayanya akidah teroris, akidah radikal. Seluruh serentak di semua masjid. Sampai akhirnya upaya ini berhasil meredam pemikiran-pemikiran radikal. Begitulah cara kita meredam pemikiran yang menyimpang. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak ada yang bangkit dari akidah-akidah lain. Hanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berani memberikan dalil-dalil, membantah orang-orang yang memiliki pemikiran apa? Menyimpang berupa radikalisme ataupun terorisme. Akidah Ahlus Sunnah, akidah yang lain tenggelam. Ya, tidak ada yang bangkit ulamanya untuk membantah subhat-subhat. Bahkan kami melihat para masyayikh dikirim ke penjara. Ya, kirim ke penjara. Untuk apa? Diskusi dengan para napi yang tertangkap dan terpapar pemahaman radikal. Diajak dialog. Sebagaimana Ibnu Abbas mengajak dialog kaum Khawarij. Dibantah subhat-subhatnya. Ini cara yang paling efektif untuk merubah pemahaman orang yang terpapar pemikiran menyimpang. Maka kalau orang tua kita ada yang terpapar, ya, nasallallahu salamah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Kuatkan ilmu kita. Pelajari akidah Ahlus Sunnah. Baca kitab-kitab para ulama akidah Ahlus Sunnah dalam menerangkan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Kalau kita sudah belajar pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah, landasan-landasan akidah Ahlus Sunnah, maka kita akan kuat membantah subhat-subhat orang-orang yang memiliki pemahaman pemikiran menyimpang. Allah a'lam. Nah. Jazakallahu khairan. Ada beberapa hal yang mungkin menarik dibahas, di antaranya tadi kita bersemangat untuk belajar. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana tips bagi para penuntut ilmu untuk bisa mencari dan membedakan bagi para asatid yang pemahamannya benar, tidak menyimpang dalam memberikan pelajaran kepada para penuntut ilmu, Ustaz? Ada tips-tips khusus, Ustaz? Baik, bagi para pelajar, para penuntut ilmu, ya, ketika kita akan menilai akidah seorang ustadz, ini akidahnya lurus atau tidak, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, terutama dalam bab-bab yang rawan. Ya, taruhlah dalam masalah akidah tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, selamat. Tapi ketika bab-bab rawan ini, para penuntut ilmu harus jeli melihat pemahaman ustadz tersebut. Bab-bab rawan itu apa? 1, bab berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini akan nampak nanti kelihatan perbedaannya antara ustadz yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan ustadz yang menyimpang. Kedua, bab rawan, bab apa lagi? Bab tentang pengkafiran. Nah, ini bab tentang pengkafiran. Bagaimana pendapat ustadz tersebut ketika memaparkan kaidah-kaidah pengkafiran. Kalau dia selamat dari bab ini, insya Allah dia berjalan di dalam akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga, ini pintu juga yang sangat berbahaya yang sekarang sedang berkembang dan para penuntut ilmu juga harus waspada, bab tentang uzur karena sebab kebodohan, uzur bil jahal. Nah, ini banyak para dai yang terpeleset di sini. Mereka sibuk mengatakan orang muslim itu tidak dikasih uzur kalau tidak tahu masalah agama.
Sehingga dengan pemahaman tidak dikasih uzur alias kafir. Ya. Ini hati-hati. Banyak ustadz-ustadz yang sudah terjun dalam dakwah, mereka terlalu dalam masalah ini sehingga melupakan dakwah yang asas, dakwah yang utama. Mereka berselisih pendapat apa hukumnya kalau ada orang ya terjatuh dalam kesyirikan, tinggal di kota, yang di kota itu kajian banyak, yang di kota itu dakwah sudah banyak, berdalam-dalam memahami masalah ini sehingga intinya kafir. Akhirnya pintu itu terbuka oleh setan. Oh, dia sudah terkena syubhat pemikiran mengkafirkan kaum muslimin. Ini bab yang sangat rawan yang para penuntut ilmu harus berhati-hati. Karena itu kuatkan kita dalam ilmu kita, terutama ilmu bahasa Arab, sehingga kita bisa baca kitab itu dari sumber aslinya, dari para ulama yang menulis pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Ini kita pahami dulu. Ya, Anda pahami dulu dari ulama-ulama terdahulu. Jangan dengarkan ulama-ulama yang hanya semangat di zaman ini melontarkan syubhat. Kita kuatkan dulu akidah kita, akidah Ahlussunnah. Dari ulama-ulama terdahulu yang mereka sudah wafat, yang sudah selamat, ini kita kuatkan. Ya, kalau kita sudah kuat ini, maka kita akan bisa membahas masalah-masalah yang sangat rawan ini, kemudian kita bisa selamat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Atas jawabannya. Ada telepon yang masuk? Terputus? Baik, terputus. Ini ada pertanyaan yang semisal dengan tadi, Ustaz. Dari Abu Hilmi, apakah di antara ciri radikalisme itu tadi terkait dengan mudahnya mengkafirkan secara serampangan, Ustaz? Apakah benar salah satu cirinya seperti itu, Ustaz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab takfir adalah manusia kelompok yang pertengahan dalam bab mengkafirkan. Mereka tidak serampangan, menggampangkan dalam mengkafirkan, ya, seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Orang berzina kafir, orang mencuri kafir, orang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ini namanya kelompok yang berlebihan atau serampangan dalam masalah takfir. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab takfir mereka tengah-tengah. Tengah-tengahnya bagaimana? Orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasul kita kafirkan. Boleh nggak kita bilang Abu Lahab kafir? Boleh, karena sudah dikafirkan Allah dalam Quran. Boleh tidak kita bilang Fir'aun kafir? Boleh, karena sudah dikafirkan oleh Allah dalam Quran. Kemudian kalau ada jenis-jenis manusia yang belum dikafirkan oleh Allah dan Rasul, tidak ada keterangannya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, maka Ahlussunnah menerapkan kaedah-kaedah yang hati-hati dalam mengkafirkan. Ya, ini tengah-tengahnya Ahlussunnah di situ. Tidak serampangan dalam mengkafirkan. Semua orang divonis kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ahlussunnah tidak, yang dikafirkan Allah dan Rasul kita kafirkan. Kemudian selain itu kita menerapkan kaedah-kaedah pengkafiran secara hati-hati sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama kita melalui kitab-kitabnya, diantaranya Dawabit at-Takfir, patokan-patokan dalam mengkafirkan. Sudah ada jelas petunjuk ulama bagaimana dalam mengkafirkan. Ya, tidak serampangan. Maka kalau dikatakan salah satu ciri pemahaman radikal menyimpang adalah serampangan dalam mengkafirkan, ini benar. Bisa jadi benar karena dia tidak mengikuti kaedah-kaedah manhaj para ulama dalam mengkafirkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Hilmi. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang sudah masuk, kami persilahkan. Halo. Halo. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Bambang dari Lampung. Pak Bambang di Lampung. Silakan Pak Bambang. Iya. Ini pernah saya mendengar tausiah di TV bahwa ridho Allah adalah ridho suami kepada istri. Ini permasalahan istri saya kan sudah meninggal pada Juli yang lalu. Saya belum sempat saling memaafkan, beliau sudah dipanggil oleh Allah duluan. Jadi gimana cara untuk kita saling memaafkan di antara kita gitu supaya dia itu bisa masuk surganya Allah gitu loh Pak. Saya hanya bisa kalau malam besar nangis saja. Gimana gitu. Baik Pak Bambang. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saudara kami di Lampung, Pak Bambang, semoga Allah menggantikan musibah yang Bapak terima dengan ganti yang lebih baik, ya, dengan pahala yang lebih besar. Adapun pertanyaannya bahwa ridho suami itu ya akan tergantung menjadi ridho Allah bagi istri. Artinya ketika suami belum ridho, maka istri pun tidak dapat keriduan dari Allah. Dan sekarang kejadiannya istri saya sudah meninggal, saya belum memaafkan kesalahan istri. Bagaimana caranya supaya saya bisa memaafkan istri saya, padahal istri saya itu sudah meninggal dunia semasa hidup, dia belum mendapatkan ridho dari saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul sekali bahwa ridho suami itu adalah sesuatu yang besar yang harus kita minta sebagai istri. Karena keriduan suami akan membuat perjalanan rumah tangga menjadi baik, mendatangkan pahala dari Allah. Akan tetapi ingat, ridho suami di sini maksudnya adalah dalam masalah-masalah yang bukan maksiat. Kalau dalam maksiat, kita tidak boleh mencari ridho suami. Suami inginnya kita buka jilbab sebagai istri. Suami menginginkan istrinya dibuka jilbabnya. Kemudian kita dalam rangka mencari ridho suami, akhirnya si istri nurut buka jilbab. Apakah itu sudah dapat ridho suami? Tidak dapat sama sekali. Justru dia dapat murka Allah karena membuka jilbab dalam rangka mencari ridho suami. Itu nggak boleh. Jadi harus diluruskan. Apa maksud mencari ridho suami? Yaitu maksudnya mencari ridho suami dalam hal-hal kebaikan, bukan dalam hal maksiat yang membuat murka Allah. Nah, kalau memang kesalahan istri kita itu ya dalam hal-hal yang harusnya kita taat kepada suami, maka maafkanlah sekarang. Istri kita memang sudah meninggal dunia, tapi tidak ada masalah kita memaafkannya. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah saya dan ampuni kesalahan istri saya. Karena doa kepada orang yang sudah meninggal ya bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana kita setiap hari mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal supaya diampuni kesalahannya, sebagaimana kita mendoakan sesama kaum muslimin, ya bisa. Yang dilarang adalah kita minta doa sama yang meninggal, itu tidak boleh. Kita datang ke kuburan orang yang sudah meninggal minta doa, beda ya antara minta doa dengan mendoakan. Kalau mendoakan tidak ada masalah. Ya Rasulullah kalau ziarah kubur, di antaranya ke kuburan Baqi, Rasulullah berdoa apa? Allahumma gfir li ahli Baqi. Ya Allah ampunilah dosa-dosa penghuni kuburan Baqi. Begitupun kita yang masih hidup sekarang. Saya ingin istri saya masuk surga, saya ingin istri saya dapat ridho suami dari saya. Maka doakanlah ampunan bagi istri kita. Ya Allah, ampunilah kesalahan istri-istri saya yang dulu semasa hidup belum mendapatkan ridho dari saya. Kita doakan dia. Ampunilah kesalahan, tidak ada masalah karena doa hanya untuk mendoakan agar diampuni kesalahannya dan seterusnya. Yang dilarang adalah ketika kita minta doa sama yang meninggal, itu tidak boleh. Tapi kalau kita mendoakan yang meninggal dengan kebaikan, diampuni dosa, diangkat derajatnya, hal itu dibolehkan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakum khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Bambang di Lampung. Mudah-mudahan Pak Bambang bisa menerima musibah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, semoga diganti dengan yang lebih baik insyaallah taala. Baik, kita baca pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini karena waktu yang terbatas. Pertanyaannya seputar tentang demonstrasi Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, apakah demonstrasi termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda radikalisme? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan ini insyaallah akan menjadi topik bincang kita di acara abis berikutnya ya. Semoga diberikan keluasan untuk membahas masalah ini karena masalah ini tidak bisa kita jawab dalam waktu yang singkat. Dia harus dijelaskan secara runut pembahasannya. Maka nantikan episode abis berikutnya. Atas penjelasan Ustaz, jadi dibuat penasaran sama Ustaz insyaallah taala. Baik Ustaz, mungkin ada khitam Ustaz di kesempatan sore hari ini sebelum kita tutup. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam kajian kita di sore hari ini menangkis pemahaman radikalisme di sekitar kita, kembalilah kepada para ulama ya, kembalilah kepada manhaj salaf dalam menghadapi pemahaman radikal dan pemahaman yang menyimpang.
Karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan, tidak ada manhaj akidah yang sangat intens dalam membantah pemikiran menyimpang kecuali manhaj salaf, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu terbukti dalam sejarah maupun di saat-saat di zaman sekarang. Dalam sejarah yang tampil menghadapi para pemberontak siapa? Ibnu Abbas yang berpegang dengan manhaj salaf, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan hadis Rasul, ya, akidah Ahlussunnah. Dan di zaman kita ketika muncul pemahaman menyimpang ini, radikalisme, terorisme, yang muncul siapa? Ulama-ulama Ahlussunnah. Ya, tidak ada ulama-ulama selain manhaj salaf yang muncul. Karena memang manhaj salaf, akidah ini akidah yang lurus, yang benar-benar inilah Islam yang sesungguhnya. Bahwa Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasul ya seperti ini, tidak bersikap radikal, tidak teroris. Maka para ulama ini yang muncul. Maka dalam menangkal pemahaman menyimpang, kembalilah pada ulama yang sahih, ulama yang berpegang dengan Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas ikhtitam yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan atas keluangan waktu Ustaz di sore hari ini menemani kita bersama. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakallahu khairan atas keluangan para pemirsa Ahsan TV untuk bisa menyimak terus tayangan kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah-faedah penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.